membahas mengenai gaya listrik. Sebelumnya pada awal semester ini kita diperkenalkan dengan yang disebut sebagai gaya elektrostatik. Jadi nama gaya listrik itu disebut juga gaya elektrostatik. Di sini saya mencoba membedakan elektrostatik itu lebih ke arah hukum Coulomb ya. Jadi awal-awal kita belajar itu ada hukum Coulomb, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Itu saya menyebutnya gaya elektrostatik karena dirumuskan dari dua buah muatan yang posisinya statik. Nah, akan tetapi kemudian bisa saja kita punya medan listrik di suatu ruang. Kita tidak peduli medan listrik itu disebabkan oleh muatan yang seperti apa, yang penting ada medan listrik saja. Nah, kemudian di tempat itu kita letakkan suatu muatan. Nah, muatan itu akan mengalami gaya listrik menurut persamaan satu yang sebesarnya sama, yang nilainya sama dengan muatan tersebut, harga tanda muatannya plus tandanya dikalikan medan listrik yang dialaminya. Nah, saya membedakan ini agar bahwa gaya ini dialami oleh muatan dengan medan listrik yang kita tidak tahu bentuknya. Tapi bila bentuknya kita tahu dan masing-masing itu ada titik muatan, nah itu disebut gaya elektrostatik. Itu yang saya coba bedakan. Walaupun di beberapa rujukan yang diperoleh, itu dua-duanya saling dipertukarkan ya. Jadi ini hanya untuk membedakan istilahnya saja supaya terlihat gitu. Nah, jadi di sini misalnya contoh kita punya medan listrik bentuknya seperti ini ya. Jadi garis-garis medan listrik kan seperti ini. Nah, garis-garis ini sudah seperti di pernah dinyatakan sebelumnya adalah garis-garis yang menunjukkan arah gerak muatan uji bertanda positif. Jadi kalau kita letakkan suatu muatan uji di sini, bila kita letakkan suatu muatan uji di sini, dia akan mengikuti garis ini geraknya bila tidak punya kecepatan awal. Jadi contohnya di sini, jadi ada dua garis di sini dan di sini. Nah, di antara ini kira-kira garisnya seperti itu. Jadi di sini gayanya akan ke sana, partikelnya akan bergerak ke sana. Nah, ini untuk partikel yang bermuatan positif ya. Jadi sudah terlihat dari sini saya tambahkan ini besar daripada 0. Nah, bagaimana dengan partikel bermuatan negatif? Di sini kita bisa lihat ada dua garis medan listrik yang arahnya ke kanan bawah. Di antara ini garis kira-kira arah medannya seperti ini. Nah, karena muatannya negatif, Q yang negatif dikalikan E yang arahnya ke kanan bawah akan menjadi dia bergeraknya ke sana. Jadi ini gerak partikel bila muatannya negatif. Jadi tidak mengikuti garis-garis medan listrik tapi berlawanan. Itu ciri dari partikel negatif bila berada dalam suatu lingkungan yang memiliki medan listrik. Nah, secara umum medan listrik ini tidak harus konstan, ya, bisa berubah terhadap waktu, tapi agak sulit untuk digambarkan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Sumber dari medan listrik ini apa gitu? Nah, sumbernya bisa muatan titik. Jadi untuk medan listrik yang seperti muatan titik, kita masih ingat bentuknya seperti ini. Jadi di sini dinyatakan adalah ada muatan sumber medan listrik yang terletak di posisi Q1, di posisi R1. Muatan listriknya besarnya nilainya adalah Q1, dan kita mau membahas E. Jadi E yang di sini adalah medan listrik akibat muatan Q1 pada posisi R. Jadi kita bahas pada posisi R. Rumusan ini tidak boleh dibahas pada saat posisinya adalah R1, jadi kita nggak boleh. Karena hasilnya nanti jadi 1 dibagi 0. Nah, ini ilustrasinya. Jadi muatan sumbernya terletak di R1 ya. Terletak di R1. Kita mau bahas di sembarang posisi, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah kita mau bahas di mana. Nah, di posisi R, di posisi R ini kita letakkan muatan Q. Nah, karena muatan ini tandanya positif ya, jadi muatan ini tandanya positif, maka dia akan ikut garis-garis medan listrik dari muatan sumber Q1 ini. Nah, untuk di sini kita lihat ada garis yang ke sana dan ada garis yang miring, di antaranya kira-kira ke sana. Akibatnya F-nya menuju sana. Jadi kalau dibiarkan muatan Q ini, dia akan bergerak lurus ke sana mengikuti garis-garis medan listrik. Nah,
Karena tadi E-nya bentuknya seperti ini, sedangkan muatannya Q, jadi gayanya adalah Q kali E. Sesederhana itu. Q kali E. Q kali E. Atau tidak lain, bila kita gunakan persamaan yang ini tadi. Nah, berikutnya bagaimana kalau jumlah muatan sumbernya tidak hanya satu, tapi banyak. Jadi, karena kita tahu gaya adalah besaran vektor, dan besaran vektor bisa disuperposisikan atau dijumlahkan. Jadi, bila terdapat banyak muatan, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi, misalnya ada N muatan tersebar di ruang, terus kita ingin mencari gaya total yang dialami oleh suatu muatan Q yang terletak di posisi R, dengan catatan si posisi partikel muatan Q itu tidak boleh berada tepat pada salah satu muatan sumbernya. Jadi harus di selain itu. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan secara vektor dari 1 I sama dengan 1 sampai N seperempat Pi epsilon 0 dari Q kali QI. Maaf, di sini saya lupa. Satunya itu menjadi I ya. Karena kita bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi di sini adalah Q kali Q1 dibagi R kurang R1 mutlak pangkat 3 dikali R kurang R1. Kemudian untuk muatan sumber yang kedua, Q kali Q2 dibagi R kurang R2, harga besarnya di pangkat 3 dikali R kurang R2, dan seterusnya sampai Q dikali Qn dibagi besar daripada R kurang Rn pangkat 3 dikali R kurang Rn. Nah, penggambarannya bagaimana? Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk sederhana, biar tidak terlalu kompleks, kita hanya terdapat dua muatan sumber, yaitu Q1 dan Q2. Kita punya dua muatan sumber, Q1 dan Q2. Q1 di ruang di sekelilingnya menyebabkan adanya medan listrik S1. Q2 di sekelilingnya membangkitkan medan listrik E2. Nah, karena Q1 positif, maka arahnya keluar semuanya di sini. Keluar yang warna merah ini, warna merah muda. Nah, untuk Q2, medan listriknya menuju dia semua yang warnanya biru ini. Nah, di seluruh ruang di sini selalu ada E1 dan selalu ada E2. Jadi di sini selalu ada E1 akibat muatan sumber pertama, dan di sini selalu ada E2. Jadi dimanapun kita pergi selalu ada E1 dan E2. Karena masih ingat ya, si medan listrik ini salah satu medan yang sifatnya termasuk bagian dari gaya-gaya fundamental yang sifatnya long range, jaraknya jauh. Jadi kemanapun ada, perihal itu besar atau kecil itu bukan masalahnya, tapi gayanya ada walaupun tidak kita rasakan kan kecil. Nah, sekarang kita ada muatan Q yang kita letakkan di posisi ini. Q ini lebih besar daripada 0, jadi artinya dia akan mengikuti garis-garis medannya. Nah, oleh muatan Q1 ada panah ke bawah, panahnya ke sana. Nah, oleh muatan Q2 di sini panahnya ke sana, karena garis-garis medan listrik. Nah, garis-garis medan listrik yang ke sana akibat Q2 dikalikan Q yang positif dapat F2. Garis-garis medan yang ke sana akibat Q1 adalah E1 dikalikan muatan uji kita Q, kita dapatkan F1. Nah, bila kita sudah punya dua gaya yang bekerja pada Q, yaitu F2 dan F1, yang kita jumlahkan. Nah, dengan berbagai cara penjumlahan vektor kita bisa peroleh. Nah, di sini kita peroleh gaya totalnya adalah ini. Jadi dia ditarik oleh Q2, ditolak oleh Q1, resultannya ke sana. Nah, kalau ingin lebih banyak muatan, ya sama caranya seperti ini. Jadi kita bisa gambarkan satu persatu, kita bisa dapatkan resultan totalnya seperti apa. Nah, berikutnya kita kembali ke sini sebenarnya. Kita kembali ke sini. Bagaimana sumbernya? Bentuk sumbernya seperti apa? Nah, sekarang ada yang sumbernya berbentuk cakram. Bentuknya seperti ini. Bentuknya cakram. Medan listriknya seperti ini. Jadi cakram ini kita pilih sebagai suatu permukaan dengan persamaan X tertentu. Persamaan dengan bidang Y tertentu. Jadi Y sama dengan Y0 kita pilih di sini. Atau bidang Y0. Atau sebenarnya bidang yang sejajar dengan bidang XZ.
Jadi bidang Y sama dengan sesuatu yang konstan itu sama dengan bidang XZ. Nah, cakramnya bentuk seperti ini, jari-jarinya R, dia punya rapat muatan persatuan luas sigma yang besarnya homogen. Ini untuk memudahkan. Nah, sekarang kita bahas di tengah-tengah. Jadi persis pada sumbu Y, di mana sumbu Y ini melewati pusat cakram. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa persis pada sumbu Y, gayanya medan listriknya lurus ke sana. Akibat medan listriknya lurus, maka muatan uji yang diletakkan sepanjang sumbu Y ini akan mengalami gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Tapi bila kita pindah sedikit ke arah sini misalnya, nah, medan listriknya udah ke sana. Akibatnya nanti kalau dikasih muatan di sini yang positif, muatannya akan bergerak sama. Sama juga dengan di sini muatannya akan bergerak sama. Bila diberikan muatan negatif, itu akan bergerak berlawanan. Nah, ini hanya saya gambarkan pada sumbu ini ya. Jadi saya gambarkan pada sumbu ini. Di sebelah sini juga ada ya. Di sebelah sini ada gaya medan listrik yang keluar, di sebelah sini ada yang keluar, di sebelah sini juga ada yang keluar, dan seterusnya. Jadi saya supaya sederhana, saya tidak gambarkan bagian yang lain, hanya saya gambarkan yang pada garis ini. Jadi supaya tidak terlalu kompleks. Nah, kemudian mungkin kalian masih ingat bagaimana bila ini cakramnya diperluas, jadi R-nya dibuat sangat besar, berbeda drastis. Akibatnya suku ini jadi besar, kemudian sehingga atasnya sesuatu yang kecil berhingga dibagi suku yang besar satunya jadi 0. Kemudian suku belakang hingga kita peroleh hanya bagian depan. Jadi kita peroleh hanya bagian depan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa Y kurang Y0 dibagi harga mutlak Y kurang Y0 sebenarnya angkanya 1 ya. Tapi bisa plus 1 atau minus 1. Jadi ini bisa plus 1. Ini minus 1. Bisa 2. Nah, plus 1 kapan tercapai? Jadi pada saat Y lebih besar pada Y0 atau Y0 kurang dari Y, ini kan Y kurang Y0, untuk Y lebih besar pada Y0 berarti harganya kan positif. Bawahnya positif, dimutakan positif, berarti positif juga positif, jadi 1. Jadi yang ini. Jadi untuk kondisi ini kita lakukan sini positif ini semua positif 1 ya. Hasil daripada pembagian pembilangan. Nah, untuk Y kurang dari Y0, kita lihat Y kurang dari Y0 nilainya negatif yang bagian atas ya. Di bawah negatifnya dimutakan jadi positif, jadi negatif lebih positif jadi negatif jadi 1. Y per Y0, Y kurang Y0 dibagi mutlak Y kurang Y0. Jadi bisa kalian lihat bila saya punya pelat luas gitu, ini sigmanya lebih besar daripada 0, maka di sebelah sini medannya akan ke sana, di sebelah sini medannya akan ke sana. Memang saya nggak bisa gambarkan dengan lurus. Nah, ini sebenarnya digambarkan oleh persamaan ini. Gitu. Nah, ini digambarkan kembali. Bagian kirinya ini dibikin pada abu-abu, rada agak gradasi sampai hilang itu untuk menunjukkan bahwa ukurannya sangat luas dan kita bahas di tengah-tengahnya. Nah, kita lihat medan listriknya jadi seragam, jadi hanya searah. Jadi artinya kalian mau bahas di sini, boleh bahas di sini, boleh bahas di sini, boleh bahas di sini, boleh bahas di sini, sama semua medan listriknya menjadi hanya memiliki arah yang sama dan besar yang sama. Tapi dengan catatan ini jauh terhingga ya. Jadi kita nggak bisa bahas di dekat pinggirnya lagi. Kalau dekat pinggirnya lagi akan dilihat seperti ini dekat pinggir. Jadi seakan-akan kalau ukurannya seperti ini kita sedang bahas di daerah sini dan dekat ke kuping. Jadi di sini kalian juga bisa lihat kalau kita bahas di sini arahnya seperti begitu kita rada jauh ke sini arahnya akan berubah. Jadi arahnya berubah setelah kita menggali kuping. Nah, di sini kenapa di sini kira-kira sama nih karena platnya amat luas. Jadi seakan-akan pada saat kita berada di sini kita nggak bisa lihat pinggirnya ada di mana. Nah, itu yang merupakan salah satu syarat sehingga medan listriknya menjadi homogen, artinya besar dan arahnya tetap di mana-mana. Dengan catatan di mana-mananya itu di sekitar tengah ya. Jadi kalau di sini kita hanya bahas di sekitar sini dulu. Nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu jauh ke menjauhi keping, juga nggak boleh terlalu jauh mendekati pinggir. Nah, berikutnya
setelah tadi ada banyak titik muatan, satu titik muatan dengan banyak titik muatan, kemudian ada cakram dengan ukuran tertentu, berikutnya bisa ada cakram, berikutnya bisa ada muatan berbentuk garis ya. Nah, muatan berbentuk garis yang gambarnya seperti ini ya, kita letakkan pada suhu Z dengan bagian bawahnya dibatasi oleh Z sampai minus K1, bagian atasnya sampai Z L2, medan listriknya kira-kira seperti ini. Ini juga digambarkan pada bidang YZ ya. Di sebelah sini juga ada, jadi di sini juga sama, di sini juga ada medan listrik, di sini ada melengkung sana, di sebelah sini melengkung sana. Kalau kita bahas pada bidang XZ ya, di sini ada yang sama, ini juga ada, di sini juga ada begini ya. Jadi sama, tapi tidak digambarkan karena supaya tidak terlalu kompleks. Jadi di sini, nah muatannya bisa kita letakkan pada posisi Y sama dengan H. Jadi pada posisi jaraknya H dari kawat. Ini kebetulan di sini kita pilih yang sedang arah medannya ke sana. Akibatnya karena dia muatannya positif, Q kali F jadi seperti ini. Jadi sama dengan Q kali E. Ini ada E-nya. Jadi kalau kita nanti mau hitung di sini, ya nanti F-nya ke sana. Kita hitung di sini, ya demikian. Nah, perluasan dari kasus ini apa? Yaitu bila kawatnya menjadi tak hingga ya. Kawatnya menjadi tak hingga, kita lihat di sini. Menjadi tak hingga itu adalah memasukkan nilai L minus L1 dan L2 menjadi tak hingga. Di sini kalian bisa lihat, di sini pembilangnya hanya ada H, pembentuknya ada L2. Begitu kita isi tak hingga, ini total jadi 0. Jadi 0. Ini pada saat L2 dengan cara yang sama, di sini hanya ada L1, di sini hanya ada A, ini total juga jadi 0. Pada saat L1 nggak bisa hingga. Nah, untuk yang bawah hati-hati. Untuk yang bawah tidak demikian, karena di sini ada L2, di sini ada L2. Jadi mungkin kalian masih ingat dari orbital, ini nanti dilimitkan dengan L2 kita ini jadi 1. Di sini juga sama, ini menjadi 1. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah membagi semua ruas atas dan bawah dengan L1, jadi dapat 1 dibagi H kuadrat per L2 kuadrat, di sini jadi 1 juga. Begitu kan 1 dimasukin pakai, jadi 0, sehingga nanti 1 dibagi 1. Untuk yang ini juga sama, dibagi semua dengan L1, jadi ada dapat minus 1, di bawah dapat di bawah dapat H per L1 kuadrat tambah 1, begitu kita masukkan ini jadi minus 1, ini jadi 1, jadi minus 1 dibagi akar 1, jadi 1 ya, karena ini 0, kita dapat nanti 1 minus 1, jadi totalnya jadi 2. Jadi hasilnya akan jadi K2 lambda per H, yang bagian atas semuanya 0 ya. Kita boleh K2 lambda per H. Nah, pada saat kawatnya panjang, kita hingga di daerah dekat-dekat kawat, jadi dekat tengah-tengah ini, kita boleh E-nya seperti ini. Maaf, F-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah E. Nah, ini itu adalah E. Jadi ini E-nya, karena F adalah Q kali E, jadi ini adalah E. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah rapat muatan ini distribusi ini simetri bola. Kita sudah tahu bila kita punya satu titik muatan dari medan listrik di luarnya, bila muatannya menggunakan pusat koordinat, maka medan listrik di luarnya 1/4 epsilon Q per F kuadrat kali F P. Nah, bagaimana bila
ininya bukan muatan titik tapi bentuknya bola, seperti gambar di bawah. Jadi bentuknya bola, ada 2 buah bola berongga gitu. Jadi ada bola berongga pertama yang merupakan isolator dengan rapat muatan seragam rho 1. Di dalam bola berongga pertama ada muatan titik Q10. Nah, kemudian bola berongga pertama dengan muatan titik diletakkan dalam bola berongga kedua yang merupakan konduktor dengan muatan semulanya kan Q12. Nah, kita bisa lihat akibat di sini antara pertama muatan titik dengan bola berongga pertama tidak ada interaksi yang menyebabkan perubahan distribusi muatan pada isolator, karena ini isolator. Nah, sedangkan yang ini adalah karena konduktor, jadi namanya muatan dari induksi, kan di dalamnya positif. Muatan-muatan di pada isolator ini pada konduktor ini mudah bergerak, akibatnya yang negatif mendekati bagian dalam, yang positif tertinggal di luar. Nah, akibatnya kita peroleh kira-kira distribusi muatan seperti ini, sehingga nanti kalau kalian mengintegralkan, jadi ada sifat dari konduktor adalah bila kita mengintegralkan menggunakan Gauss, medan listrik di dalam konduktor harus 0. Jadi nanti kalian dapatkan medan listrik mulai dari titik sini sampai keluar ini nilainya 0, setelah keluar ini baru ada nilainya kembali. Nah, setelah dia di luar sini, maka medan listriknya hanya kembali seperti persamaan ini. Dengan catatan, Q1-nya adalah ini tadi. Q10 muatan titik di tengah, ditambah Q11 muatan titik pada bola-bola pertama yang berupa bahan isolator, dan Q12 adalah merupakan muatan total pada bola konduktor, pada bola berongga yang berbahan konduktor. Jadi ini kita dapatkan semua, terus kita tinggal jumlahkan. Di luar notasinya jadi cukup sederhana lagi. Menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Baik, untuk materi ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas